Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kembali lagi dengan kami Mayorcit Banyuwangi. Dan untuk video kali ini ya, sebagai pembuka ini saya ditemenin dengan Trixyperimum angustifolium yang lagi bunga teman-teman ya. Yang kemarin yang kurus, sekarang yang gemuk teman-teman. Ini bunganya sampai bawah. Tuh. Bunganya bergerombol teman-teman ya. Alhamdulillah. Tapi di video kali ini saya tidak akan membahas Trixyperimum teman-teman. Ini hanya sebagai video pembuka. Yang mau saya bahas di sini adalah satu tips untuk teman-teman yang tips ini bisa teman-teman pakai ya, karena satu, hemat biaya, dan kayaknya sih medianya ini mudah didapatkan di tempat-tempat teman-teman semuanya ya. Khususnya untuk teman-teman yang tinggalnya di pedesaan ya. Karena kalau di perkotaan kayaknya media yang satu ini agak susah dapatnya. Media apakah itu? Ikutin terus videonya. Oke, jadi di sini teman-teman bisa lihat ya, ini adalah plant dari Grammatophyllum speciosum atau anggrek tebu. Di sini ada yang saya tutup menggunakan plastik teman-teman ya. Nah, ini kalau dibuka teman-teman, ini adalah bekas potongan ya, bekas potongan yang sudah kering. Cuman memang di bagian ininya ada yang menjadi ini ya, ada yang cairannya menjadi kayak karamel gitu teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa, yang jelas ini potongannya sudah kering. Jadi ini awal mulanya bagian ujungnya itu busuk ya, karena supaya tidak merambat akhirnya saya potong. Nah, biasanya teman-teman untuk batang anggrek yang sudah dipotong, teman-teman pasti akan langsung ngasih fungisida ya. Nah, yang saya mau tanyakan di sini adalah selain fungisida, kira-kira teman-teman itu menggunakan apa saja ya? Kalau misalnya dendronya ujungnya busuk batangnya ya, terus teman-teman potong, selain menggunakan fungisida, biasanya teman-teman menggunakan apa? Mungkin ada media lain selain fungisida yang biasa teman-teman gunakan. Nanti teman-teman bisa tulis di kolom komentar supaya nanti teman-teman yang lain bisa mencoba di rumah ya. Kalau yang saya tahu dulu pernah ada yang menggunakan betadine juga ada ya, terus ada yang menggunakan bawang juga. Nah, mungkin selain media-media yang itu yang saya sebutkan, teman-teman ada yang punya media yang lain ya. Dan untuk media yang saya gunakan ini cukup simpel teman-teman. Teman-teman khususnya yang di daerah pedesaan pasti gampang sekali menggunakan menemukan ini ya. Media yang saya gunakan untuk bekas potongannya ini supaya cepat kering teman-teman. Oke, ini di depan kamera sudah ada daun teman-teman ya. Dan pasti teman-teman ini dari ujung ke ujung Indonesia pasti tahu ini adalah daun pisang ya. Nah, jadi teman-teman kemarin anggrek Grammatophyllum speciosum itu setelah saya potong itu saya kasih getah dari pisang teman-teman ya. Jadi teman-teman nanti bisa potong ini mungkin tangkai daunnya, atau kalau misalnya batang pisangnya itu masih anakan seperti ini, masih anakan, teman-teman juga bisa potong yang batang utamanya ya. Bukan hanya tangkainya tapi batang utamanya dipotong, terus dioleskan ke bekas potongan yang ada di batang anggrek teman-teman. Ini saya jamin cepat keringnya teman-teman ya, cepat keringnya. Dan kenapa itu saya tutup plastik, supaya dia nggak terkena embun-embun teman-teman. Jadi supaya keringnya kering maksimal ya. Tuh. Dan itu saya nutup plastiknya juga telat teman-teman ya. Setelah 2 hari habis saya potong, saya pulang ke rumah. 2 hari kemudian saya balik lagi ke kebun, baru ingat kok ini nggak ditutup menggunakan plastik ya. Jadi itu saya kasih getah dari pohon pisang, terus kena angin-angin selama 2 hari teman-teman, yaitu saya balik lagi ke sini itu sudah kering teman-teman ya. Baru saya tutup menggunakan plastik ya, jadi aman. Nah, jadi media yang saya sebutkan tadi ini bisa teman-teman temukan khususnya di daerah pedesaan, pasti masih banyak ya pohon pisang. Karena kalau di daerah perkotaan agak susah nyari pohon pisang ya, karena yang dibutuhkan adalah getah dari pohon pisangnya teman-teman ya. Itu. Nah, buat teman-teman yang bertanya-tanya kenapa kok getah pohon pisang, yang pertama ini teman-teman, saya ingat
dulu waktu kecil itu kan biasanya saya mainan ini ya, entah itu pegang pisau atau mungkin jatuh luka, itu biasanya orang tua zaman-zaman dulu ya, itu pasti langsung motong pohon pisang atau tangkai daunnya, lalu getahnya itu dioleskan ke bekas lukanya teman-teman. Nah ini saya jadi ingat dengan itu. Wah, saya pikir ada yang nyoba menggunakan betadine, kenapa saya nggak nyoba menggunakan getah dari pohon pisang ya, seperti itu. Karena darah kita aja yang keluar itu bisa cepat tertutup ya dengan menggunakan getah pohon pisang, apalagi nanti getah anggrek, pikir saya begitu teman-teman. Oleh sebab itu saya coba menggunakan getah pohon pisang, dan alhamdulillah tips ini berhasil. Bagian yang busuk itu tidak merambat ke bawah ya, jadi cuman bagian ujung. Setelah dipotong kasih getah pohon pisang langsung kering, aman teman-teman ya, sehingga pembusukannya tidak merambat. Nah buat teman-teman ya yang mungkin kepingin berhemat, terutama yang punya pohon pisang ya di rumah, itu teman-teman nggak perlu beli fungisida atau tidak perlu mengoleskan fungisida meskipun teman-teman punya. Kalau seandainya ada pohon pisang, ini bisa untuk berhemat. Atau mungkin teman-teman pas fungisidanya habis tapi ada anggrek, batang anggrek yang busuk, itu bisa menggunakan juga getah dari pohon pisang ini teman-teman ya, seperti itu ya. Jadi teman-teman selamat mencoba di rumah. Untuk jenis pisangnya saya bebas teman-teman, karena kebetulan saya kemarin nyobanya itu menggunakan ini ya, yang lagi buah ini ada anakannya, itu yang saya potong. Mungkin kalau di tempat teman-teman ada pisang apa saja bisa dicoba ya, nggak harus di bagian ini ya teman-teman ya, bagian batang utamanya ya nggak harus, bisa juga dari tangkai daunnya ya. Tuh. Karena kalau misalnya lagi buah kayak gini juga bisa teman-teman, kan bagian ujungnya biasanya masih ada ini ya, apa namanya, kalau saya nyebutnya ontong, itu jantung pisang ya, bahasa Indonesia jantung pisang. Itu juga kalau dipotong keluar getah teman-teman, itu juga bisa dipakai ya, seperti itu. Oke, mungkin untuk tips yang kali ini videonya singkat saja ya. Semoga teman-teman nggak bingung-bingung lagi untuk nyari media, supaya nanti setelah dipangkas itu gimana caranya batangnya supaya cepat kering. Itu teman-teman bisa menggunakan getah dari pohon pisang, seperti itu ya. Dan setelah dikasih getah pohon pisang, sama teman-teman ya prinsipnya. Kalau teman-teman sudah kasih fungisida kan juga sama ya, nggak boleh kena air ya. Jadi kalau bisa setelah dipotong batangnya dikasih getah pohon pisang, itu jangan kena air atau jangan disiram, supaya cepat kering, keringnya maksimal ya, dan batangnya sudah aman, seperti itu. Waduh, ini mau melanjutkan video malah penjaga kebunnya ini teman-teman ya, rame ya, berisik. Tuh, penjaga kebun kami ini teman-teman ya, tuh nggak hanya 4 teman-teman tapi ada 5. Cuman ini yang satu ini teman-teman ya, kalau istilahnya orang zaman sekarang ini will ya, pelakor ini. Nah ini indukannya teman-teman, ini anakannya ya, itu bapaknya, ini yang saya sebutkan tadi. Oke, kembali ke fokus kita ya. Jadi ini di sini ada pohon ini teman-teman, saya nyebutnya penisilin ya, tapi kalau istri saya juga bisa nyebut yodium ya. Ini getahnya juga bisa untuk mengobati luka teman-teman ya. Cuman kalau ini agak sedikit perih teman-teman ya. Jadi saya dulu waktu kecil kalau luka ya, itu tinggal potek ini ya, potek ininya, nanti keluar getahnya itu saya oleskan ke lukanya. Dan ini juga sangat bermanfaat teman-teman ya. Jadi lukanya itu cepat kering ya. Cuman ya itu kalau menggunakan ini biasanya agak perih ya, perih ya. Tuh. Dan ini next akan saya coba ya, kalau ada batang anggrek yang busuk akan saya gunakan getah ini. Apakah ini juga berfungsi ya, seperti itu. Nantikan terus video dari kami. Sampai jumpa lagi di video kami selanjutnya. Selamat mencoba untuk teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.